Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahzura Puspita Dewi dan saya Adelia Asmarini. Kami dari kelas KKBT akan membuat video pembelajaran tentang pembuatan batik baik dari pewarnaan alami dan ekoprint. Selamat menyaksikan. Nah, kita larutkan dulu menggunakan air 500 ml. Kita siapkan tempatnya, kemudian bubuk remasol tadi dituang pada wadah. Selanjutnya kita tuang air sebanyak 500 ml. Kemudian diaduk sampai larut. Setelah larut, siap untuk digunakan. Warnaannya, kain cukup dilipat seperti ini saja. Kemudian tangan kiri untuk memegang kain, tangan kanan untuk mencelupkan atau mengusapkan kain ke dalam cat warna. Diusap-usap sampai larutan warna meresap ke dalam serat kain. Untuk larutan remasol ini, walaupun larutannya sedikit, tetapi dia tetap bisa merata asal kainnya tercelup semua. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini kan larutannya tinggal sedikit, asal kainnya bisa terusap atau tercelup semua, warna tetap akan bisa rata. Setelah selesai pencelupan, kemudian ditiriskan. Untuk pewarnaan, kali ini aku menggunakan naptol berwarna hitam. Pada pewarna naptol terdapat dua jenis larutan. Celupkan kain yang sudah dibasahi terlebih dahulu ke dalam larutan pewarna. Pastikan seluruh bagian kain tercelup dalam larutan pewarna. Setelah mendapatkan warna yang diinginkan, kita bilas kain, kemudian jemur hingga kering. Itu eko dulu ini loh. Eko apa ini? Ini. Eko printnya kok nggak kena masih itu loh. Eko saya alami karena salah di pasal di atas apa yang dia perlu. Enggak kok, ya enggak ada ya. Enggak punya aja. Aku nih tadi ya. Edan terus banget. Terus banget. Kedua itu. Wis kok meneh ta? Lah Eko. Iki napel apa sih ya?
Ya udah pengen aku iku. Aku suka tahu. Yes, matang. Ini enggak teko-teko sih. Itu lah. Coklat mau ganti lebih coklat. Kalau kamu kayak coklat. Ya coklat kan coklat. Biar kono. Ya iki sak fokus arep kopi cah fokus tak ningkat ya. Yo dari ngopo malah kamu. Nanti kepanjangan videonya. Ya wis masih. Itu ngabong. Ya coba. Sampai ke anak-anak sih. Iya kopring. Arti gitu. Dengar siapa deh mana? Saya kerja apa? Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat kain ekopring dengan teknik Modern Ties 2 dengan pewarna alami dari daun jambu biji. Simak video tutorialnya sampai bisa ya. Siapkan kain serat alami yang mempunyai karakteristik lembut seperti kain rayon twill, viscose satin, dan lain-lain. Kali ini saya menggunakan kain jenis rayon twill. Sebelum dimorden, kain harus diskareng terlebih dahulu. Skareng bisa dengan cara dicuci seperti ini atau direbus. Skareng bertujuan untuk membersihkan dan membuka serat kain, supaya saat proses modern nanti penyerapan kain lebih maksimal. Bilas kain sampai benar-benar bersih. Lalu dijemur sampai kering. Kita akan merajang halus dedaunan tersebut, supaya saat proses perebusan nanti lebih mudah dan efisien. Tambahkan air secukupnya. Kali ini saya hanya menggunakan 6 liter saja. Kemudian rebus dedaunan dengan api besar. Setelah airnya mendidih, jangan lupa diaduk sesekali. Rebus dedaunannya sampai airnya pekat. Biasanya saya merebus dari 6 liter air akan direbus sampai menyusut menjadi setengahnya, sekitar 3-4 liter saja. Setelah air rebusan sudah menyusut, lalu matikan api kompornya. Kemudian, kita saring selagi panas. Saya menggunakan kain untuk menyaringnya, agar ampas dedaunannya tidak ikut masuk ke dalam pewarna yang akan kita gunakan. Rendam kain blanket selagi airnya masih hangat, karena dalam kondisi hangat, pewarna alami akan lebih cepat menyerap ke dalam serat kain blanket. Kain blanket yang saya gunakan ini adalah kain blanket yang sering dipakai berulang-ulang atau kain khusus untuk blanket. Sebenarnya kain blanket juga boleh menggunakan kain yang baru atau bekas, tergantung selera dan keinginan kita. Rendam kain blanket di dalam pewarna alami selama 1 malam
untuk mendapatkan warna yang pekat atau bisa langsung diaplikasikan. Setelah proses pembuatan pewarna alaminya sudah selesai, selanjutnya kita akan ke proses mordant kain. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita pakai nantinya, seperti tawas, soda kue, sodium asetat, dan tunjung. Pertama, siapkan 4 liter air ke dalam panci. Kedua, masukkan 5 sendok makan soda kue. Ketiga, tambahkan 4 sendok makan sodium asetat. Kemudian, aduk bahan-bahan tersebut hingga larut. Setelah larut, terakhir kita masukkan 10 sendok makan tawas. Lalu, diaduk-aduk kembali hingga tawasnya larut dan busanya hilang. Selanjutnya, masukkan kain yang sudah kita scaring di awal tadi ke dalam larutan mordant. Sambil diaduk supaya kainnya terendam secara merata. Setelah kainnya sudah terendam secara merata, kemudian kita rebus menggunakan api sedang. Setelah airnya mendidih, kita aduk-aduk supaya proses penyerapannya bisa merata secara maksimal. Dalam kondisi air yang sudah mendidih, biarkan kain terebus selama 15-20 menit. Matikan api kompornya dan tunggu sampai air rebusan menjadi dingin. Setelah airnya sudah dingin, lalu pindahkan ke dalam baskom plastik. Remas-remas kainnya, kemudian diperas dan dijemur sampai kering. Oh iya, sisa air bekas mordantnya jangan dibuang karena akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Jangan lupa dijemur sampai kering ya. Setelah kain yang dijemur sudah kering, selanjutnya kita akan melakukan proses mordant texture. Tambahkan 2 sendok makan tunjung bubuk ke dalam air sisa mordant tersebut. Diaduk-aduk sampai tunjung bubuk larut di dalam air dan tercampur secara merata.
Ketika sudah larut dan tercampur merata, kemudian masukkan kain yang sudah dimorden tersebut. Sambil diremas-remas supaya kainnya mampu menyerap larutan secara maksimal. Setelah diremas-remas beberapa menit, diamkan dan rendam kain selama 1 jam. Setelah direndam selama 1 jam, kemudian remas-remas kembali kain tersebut. Kemudian bentangkan kain di atas lantai yang bersih sambil dirapikan. Jangan lupa, permukaan kain menghadap ke atas. Susun dedaunan sesuai kreativitas masing-masing. Bagian tulang daun menghadap ke bawah atau permukaan kain. Karena bagian belakang dedaunan lebih banyak mengandung pigmen. Kemudian peras kain blanket yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kelembaban kain utama dan kain blanket harus seimbang, karena akan sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Tutup kain utama menggunakan kain blanket sampai tertutup secara keseluruhan. Lalu tutup menggunakan plastik di atasnya. Gulung kain menggunakan selang air dengan kencang dan rapat. Lebihkan bagian ujung plastik supaya bisa menutupi bagian ujung kain secara menyeluruh. Selanjutnya, ikat menggunakan lakban atau tali. Terakhir, kukus atau steam gulungan ekoprintnya selama 2 jam. Setelah 2 jam, matikan api kompornya dan luruskan gulungan di atas lantai sampai dingin. Setelah dingin, barulah kita buka gulungan ekoprintnya. Tara, inilah hasilnya.